Jadi di sana untuk pembuatan proyek itu dibuat oleh koordinator. Modul maksud saya, modul proyek maksud saya dibuat oleh kami masing-masing koordinator. Ada koordinator dari kelas 10 dan ada koordinator dari kelas 11. Kami sesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang terdapat di dalam proyek yang kami buat. Itu. Kemudian di akhir itu kami memberikan asesmen di setiap proyek. Jadi kita memberikan asesmen di setiap proyek, cuman rapotnya itu adalah 1 tahun sekali. Itu dari saya, tambahan dari Bu Bakar. Model asesmennya seperti apa? Dan untuk akhir tahun ini apakah sudah siap? Kalau untuk asesmen di semester ganjil kemarin kelas 11-nya sudah ada gelar karya, Pak. Kemudian untuk kelas 10-nya juga ada pembuatan produk. Kalau untuk yang akhir semester ini belum ya. Rencananya sebenarnya pekan ini, tapi karena kami sebagian besar di sini, jadi mungkin nanti kami koordinasikan dengan pendamping yang ada di madrasah. Tapi sebagian besar memang yang ikut di sini 10 orang ini. Jadi pendamping dan koordinator. Nanti kami koordinasikan dengan pendamping yang ada di madrasah, tapi tidak terlalu banyak. Nanti untuk pekan ini untuk proyeknya karena kami ngambil harian. Mingguan. Karena satu pekan itu kalau kelas 10 itu 4 JP. Ya. Tahun lalu baru berbeda. Tahun ini kelas 10 4 JP, kelas 11 juga 4 JP. Dengan pertimbangan karena di MA itu beban kurikulumnya banyak, Pak. Satu pekan itu ada kelas 10 itu 44 jam, sedangkan kelas 11 itu ada 50 jam. Jadi kami agak kesulitan membagi waktu karena 5 hari kerja. Mas, 1 minggu dibagi berapa hari? 5 hari kerja kami, Senin sampai Jumat. Jadi proyek itu 2 kali aja. Kalau mingguan kok hanya 4 JP, emang berapa kali pertemuan? 2 jam. 2 jam. Iya, 2 jam. Iya, 2 jam. Iya, nanti bisa kami juga mau konsultasi terkait pembagian ini karena lagi karena beban kurikulum di MA itu terlalu berat. Kami satu hari itu sudah 11 JP, Pak. Gitu kan, satu pekannya 50 JP, kalau ditambah 20% itu 60 JP sepekan, dan itu berat. Kami pulangnya aja sudah jam 4 sore dari jam 7. Kalau mau benar-benar 30% kami berat sebenarnya di MA. Untuk sementara emang pakai, kan ada 3 model pelaksanaan pengiriman daerah, ada 3 cara. Pakai yang mana? Kalau modelnya belum pakai yang disampaikan di micro learning kemarin ya, belum sesuai dengan itu sih, Pak. Jadi kami masih sesuai dengan apa yang kami pahami saja. Jadi kami di awal tahun ajaran baru itu kan ada tim pengembang kurikulum pertama yang menentukan dulu tema besarnya satu tahun, kami berdiskusi terkait fenomena apa yang kontekstual, kemudian kami putuskan di rapat tim pengembang kurikulum, baru nanti tim koordinator itu kami sampaikan bahwa tema yang dipilih dalam tahun ini adalah apa saja. Jadi koordinator itu akan bekerja sama untuk menyusun modul tersebut. Nah, antara koordinator dengan pendamping ya saling berkoordinasi. Jadi dari pembuat dan pelaksana itu harus ada komunikasi maunya bagaimana sih modul ini. Jadi seandainya ada yang belum dipahami terkait langkah-langkah pembelajaran di kelas, jadi step by stepnya itu tetap dikomunikasikan dengan koordinator. Begitu. Jadi sementara ini kami belum mengikuti model yang 3 itu. Jadi sepemahaman kami saja berjalan karena ini tahun kedua kita kurikulum merdeka dan kami masih belum menemukan ya, kemarin di tahun ajaran kemarin belum menemukan yang 3 model itu. Jadi kami belum bisa mengikuti model 1, 2, ya mungkin tahun ajaran baru ini kami bisa akan menentukan lebih awal begitu. Kemarin Lalu itu ada aplikasi sendiri dia, Pak, bentuknya Excel kalau saya nggak salah. Jadi antara P5 dengan PPRA itu masing-masing ada dibuat di sana dimensinya apa, kemudian nilainya apa. Kalau tahun lalu, pengetahuan saya di aplikasi itu dia terpisah.
Jadi antara 3 tema itu, 2 temanya yang diambil adalah yang punya P5, yang 1 temanya diambil yang PPRA. Jadi tahun lalu itu ada kelas 10 itu tema yang memang diambil yang iya itu bisa. Tema yang pertama ya, yang PPRA-nya apa? Yang tahun lalu peradaban ya. Jadi peradaban sebagai tema besarnya dibuatkan modul tersendiri. Itu yang tahun lalu karena kami memang belum paham kalau itu ternyata masuk ke dalam P5 PPRA. Jadi tahun lalu dipikirnya bisa jadi 3 tema itu, 2-nya diambil dari dimensi, yang 1-nya diambil dari nilai. Itu yang tahun lalu. Tapi yang tahun ini sudah masuk yang nilainya ke dalam dimensi. Proyek yang kami berikan untuk siswa dalam hidup berkelanjutan, karena itu ada beberapa materi yang ada tentang poster, kemudian menghitung jejak karbon mereka sendiri, kemudian ada apa lagi Bu yang koordinator? Oh ya, kampanye tentang hidup berkelanjutan. Itu. Kemudian kemarin juga waktu kami membahas narkoba, kami juga mengundang dari lembaga lainnya seperti BNN. Kemudian rencananya nanti ketika kami membahas materi zina ini, kami akan mengundang dari kepala KUA setempat yang ada di zina, karena zina termasuk hidup berkelanjutan. Iya. Bangunlah jiwa dan ragaku, maaf. Bangunlah jiwa dan ragaku. Masuk ke sana temanya. Jadi kuning ada, karena kan di situ kan diminta nilai-nilai rahmatanil alaminya. Jadi kami masukkan hal-hal juga yang tentang hukum-hukum yang ada di dalam agama. Kalau terima itu masuk ke karyanya kayak No. Yang jelas bukan berzina. Oh iya, dia berupa poster. Pergaulan bebas ya, pergaulan bebas. Jadi dia berupa poster.